Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman. Pernahkah kalian membayangkan, bekerja keras di tengah kebun sawit, jauh dari kota? Hanya untuk mencari sesuap nasi. Lalu pada suatu malam, seluruh teman kerja kalian hilang. Bukan karena pergi, tapi karena mati, dalam satu malam yang sunyi? Inilah kisah nyata yang mengguncang Sulawesi Tengah. Tragedi kelam di Lembah Rimba, di mana 25 pekerja kebun ditemukan tak bernyawa di dalam satu barak sempit. Tak ada darah, tak ada luka, hanya wajah-wajah membeku, dan bau gas yang menyesakkan dada. Apa yang sebenarnya terjadi di malam itu? Apakah ini kecelakaan? Ataukah pembunuhan berencana yang ditutup rapi oleh seseorang yang punya kuasa? Jangan kemana-mana, karena kisah ini akan membawa kalian menyelami kegelapan yang tak hanya menelan nyawa, tapi juga nurani manusia. Sebelum kita mulai, tekan dulu tombol subscribe. Beri like sebagai bentuk dukungan untuk tim Jejak Misteri. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah nyata yang mengguncang seperti ini. Bersiaplah, karena apa yang akan kalian dengar berikut ini bukan sekadar cerita. Ini adalah peringatan. Siang itu, matahari Sulawesi membakar langit Lembah Rimba tanpa ampun. Udara panas bercampur aroma pupuk dan getah sawit, membuat dada terasa berat. Di kejauhan, suara mesin truk pengangkut sawit menggema, memantul di antara batang-batang tinggi yang tampak seperti dinding hijau penjara. Di tengah hiruk-pikuk kebun itu, sebuah mobil SUV putih berhenti di depan kantor kecil berbentuk rumah panggung. Dari dalamnya turun seorang pria berperawakan besar dengan pakaian serba putih dan peci hitam yang mengilat. Itulah Haji Rauf, tuan kebun, penguasa di balik semua kerja keras dan penderitaan para buruh. Langkahnya tenang, senyumnya lebar. Ia menyapa siapapun yang lewat, menepuk bahu, memberi salam. Assalamualaikum, sabar ya Nab, bulan depan insya Allah rezeki lancar, katanya pada salah satu pekerja yang menunduk hormat. Tapi begitu memasuki kantor dan menutup pintu, senyum itu lenyap. Wajahnya berubah dingin. Ia duduk di kursi kulit, menatap tumpukan map keuangan di atas meja. Tangannya gemetar kecil ketika membuka salah satunya, laporan hutang ke Togar Langi, bandar pupuk dari Makassar. Angka di halaman itu menampar batinnya, 780 juta rupiah. Sial, desisnya pelan. Kalau Togar datang lagi, habislah aku. Ia menatap foto keluarganya di meja, istri dan dua anaknya yang tinggal di kota. Foto itu kini terasa seperti ejekan. Semua yang dulu tampak sempurna, kini perlahan runtuh. Sementara itu, Sudirman berdiri di luar ruangan, menunggu dengan wajah tegang. Peluhnya menetes di pelipis, tangan gemetar memegang tas berisi laporan gaji palsu yang ia buat atas perintah Haji Rauf. Masuk, terdengar suara berat dari dalam. Sudirman melangkah perlahan. Begitu pintu tertutup, suasana di ruangan itu berubah tegang. Semua sudah siap? Tanya Haji Rauf tanpa menatap. Sudah, Ji. Tapi, saya tidak yakin ini bisa terus begini. Pekerja mulai curiga, apalagi Jamal. Jamal siapa? Potongnya cepat. Yang anak bone itu. Dia dengar sesuatu malam itu. Lalu? Dia cerita ke teman-temannya. Haji Rauf mendengus pelan, matanya menyipit. Kalau mereka banyak bicara, artinya mereka tidak takut. Dan kalau mereka tidak takut, artinya kita harus membuat mereka takut. Sudirman menunduk. Suara detak jam di dinding terdengar jelas. Ia tahu, setiap kali Haji Rauf bicara dengan nada tenang seperti itu, akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Tapi, Ji, kalau sampai ada yang lapor polisi, tidak akan ada yang lapor, potongnya lagi. Mereka tidak tahu apa-apa. Lagi pula, siapa yang peduli pada pekerja sawit di tempat terpencil seperti ini? Sudirman menatap wajah bosnya yang kini penuh sinis. Ia mengenal Haji Rauf sejak muda. Dulu pria itu sederhana, pekerja keras, tapi sejak usaha kebun berkembang dan uang mengalir deras, segalanya berubah. Haji Rauf bukan lagi orang yang sama. Sore menjelang malam, suara adzan maghrib terdengar dari surau kecil di tepi kebun. Beberapa pekerja berhenti sejenak, mencuci muka dengan air sumur yang keruh, lalu berjamaah seadanya. Di barisan belakang, Jamal berdoa dengan mata terpejam,
Suaranya pelan tapi tegas. Ya Allah, kalau memang tempat ini sudah kotor dengan dosa, tolong beri kami jalan keluar. Setelah sholat, ia mendekati Sudirman yang masih berdiri di luar surau. Mandor, katanya pelan, aku tahu sesuatu, tapi aku tidak akan bilang pada siapapun, asal Bapak berani jujur. Maksudmu apa, Mal? Aku dengar pembicaraan Bapak sama Haji Rauf di gudang. Tentang uang, dan tentang kami. Sudirman menatap Jamal lama. Mata pemuda itu jernih, tapi penuh ketakutan. Ia tahu Jamal tidak berbohong. Namun di dalam hatinya, Sudirman juga tahu satu hal, siapapun yang tahu terlalu banyak tentang kebun ini, tidak akan selamat. Jamal, katanya pelan, kalau kau sayang keluarga di kampung, berhentilah mencari tahu. Ada hal-hal yang lebih berbahaya dari lapar. Jamal hanya menunduk. Ia mengangguk tanpa suara, lalu pergi. Sudirman menatap punggungnya menjauh, dadanya terasa berat seperti ditekan batu. Malam itu, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang. Di kantor kebun, Haji Rauf duduk sendirian sambil menatap lembaran nota pembelian pupuk dan tabung gas dari Kendari. Di bibirnya tersungging senyum tipis yang lebih mirip ironi. Kalau mereka tidak bisa diatur dengan uang, mungkin bisa dengan ketakutan, gumamnya. Ia menatap keluar jendela. Cahaya barak pekerja di kejauhan mulai redup satu persatu, seperti lilin yang kehabisan udara. Dan entah kenapa, malam itu ia tersenyum. Senyum yang dingin. Licik. Seolah ia baru menemukan cara untuk menyelesaikan semua masalahnya. Tapi di luar sana, tanpa ia sadari, langit sedang menyusun badai. Dan badai itu akan datang bukan untuk pekerja, melainkan untuk dirinya sendiri. Malam itu, udara lembah rimba terasa berbeda. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin yang biasanya membuat daun-daun sawit berdesir. Langit hitam pekat seperti ditelan kabut. Dari kejauhan, lampu barak pekerja tampak redup, hanya menyala samar di antara rimbunan batang sawit yang menjulang tinggi seperti bayangan monster. Di dalam barak, Jamal berbaring di kasur tikar tipis, matanya belum bisa terpejam. Suara dengkuran Bonto di sudut ruangan bercampur dengan napas berat beberapa pekerja yang kelelahan. Namun malam itu, ada sesuatu yang membuat Jamal gelisah. Udara di dalam barak terasa pengap, lebih lembab dari biasanya, dan ada aroma tajam aneh yang samar, seperti campuran karat besi dan pupuk yang menyengat hidung. Kok bau gas? Ya, bisiknya pelan. Ia bangkit, melangkah ke arah jendela. Tapi sebelum sempat membuka, terdengar suara mesin berderu lembut dari arah sumur belakang barak. Baremem, baremem. Suara pompa air. Padahal jam sudah lewat tengah malam, tidak ada yang seharusnya menyalakan pompa di jam seperti ini. Jamal menelan ludah. Perasaannya tidak enak. Ia melangkah keluar barak dengan langkah hati-hati, hanya berbekal lampu senter kecil. Udara di luar terasa dingin menusuk tulang, tapi baunya makin kuat. Ia berjalan memutar, dan dari balik kabut tipis, terlihat siluet seseorang berdiri di dekat pompa air, berhelm kuning dan mengenakan jaket proyek. Sudirman, gumamnya. Tapi ketika sosok itu menoleh, wajahnya tidak jelas. Ia hanya menatap Jamal sebentar, lalu menunduk lagi, memutar tuas di sisi mesin. Suara klik terdengar, diikuti bunyi desis panjang seperti udara keluar dari tabung logam. Lalu, gas putih keabu-abuan mulai menyebar pelan ke arah barak. Di dalam, pekerja mulai terbatuk-batuk. Lina menutupi hidungnya dengan kain lusuh, tapi matanya mulai perih. Bonto terbangun sambil memegangi dada, napasnya tersengal. Mal, apa yang terjadi? Teriaknya. Jamal berlari masuk, panik. Kita harus keluar. Cepat buka pintu. Mereka mencoba mendorong pintu, tapi engselnya macet. Seseorang dari luar seperti menahan dari arah lain. Lina menjerit, batuknya semakin keras. Udara di dalam ruangan kini seperti beracun, setiap tarikan napas membuat dada terasa terbakar. Bonto jatuh lebih dulu. Tubuhnya kejang, bibir membiru. Jamal berusaha menariknya ke arah jendela, tapi pandangannya mulai kabur. Gas itu menembus hidung, merayap ke paru-paru, membuat seluruh tubuh melemah. Ya Allah, apa ini? Suara Jamal terdengar serak.
Ia hanya sempat menyeret tubuhnya ke arah pintu belakang sebelum pandangan gelap total. Di luar, suara mesin berhenti. Angin berhenti juga. Hening. Sosok berhelm kuning itu berdiri beberapa detik di depan barak, menatap pintu yang kini diam tanpa suara. Kemudian, ia melepas helmnya perlahan. Cahaya rembulan menyorot wajahnya, dan ternyata benar, Sudirman. Tapi matanya kosong. Bibirnya bergetar, seperti menahan tangis. Ampunilah aku, ya Allah, aku hanya menjalankan perintah, gumamnya, lalu berlari pergi ke arah hutan. Subuh menjelang. Kabut turun pelan menutupi barak yang kini sepi. Seekor anjing liar menggonggong di kejauhan, lalu berhenti tiba-tiba seolah tahu ada sesuatu yang salah. Ketika matahari pertama kali menyinari kebun itu, sinarnya memantul di jendela barak yang berembun. Dan dari celah pintu, asap putih masih menguap pelan, membawa aroma kematian yang belum sepenuhnya pergi. Di kejauhan, burung-burung hitam terbang meninggalkan kebun sawit. Langit lembah rimba tampak pucat, dan angin pagi berhembus dingin tanpa suara. Hari baru dimulai, tapi bagi 25 pekerja yang tidur di dalam barak itu, hari itu adalah hari terakhir dalam hidup mereka. Pagi itu, langit lembah rimba diselimuti kabut tebal. Matahari seakan enggan muncul, seolah langit pun takut menatap apa yang terjadi di bawah sana. Jalan tanah yang menuju barak pekerja kini dipenuhi warga desa yang berdiri terpaku, sebagian menutup hidung dengan kain basah, sebagian menangis tanpa suara. Aroma busuk dan tajam masih menggantung di udara, menempel di setiap helaan napas. Sirene polisi meraung pelan memecah kesunyian. 2 mobil patroli berhenti di depan barak, diikuti 1 mobil ambulans dengan logo puskesmas kecamatan. Dari dalam turun Kapolsek Rangga Lesmana, tubuhnya tegap, seragamnya rapi tapi wajahnya tegang. Ia sudah biasa menangani kasus kekerasan, tapi sesuatu dalam udara pagi itu membuat kulit tengkuknya meremang. Tidak ada yang masuk tanpa izin, katanya tegas pada warga. Semuanya mundur 10 meter dari garis polisi. Ibu Manda, yang pertama kali menemukan bau busuk semalam, menatap dari jauh sambil menangis terseduh. Saya sudah bilang dari semalam, Pak, baunya tidak biasa. Rangga mengangguk singkat, lalu mengenakan masker tebal dan sarung tangan. Ia memberi isyarat pada tim forensik. Mereka membuka pintu barak perlahan, dan saat udara di dalam menyeruak keluar, semua orang menahan napas. Pemandangan di dalam seperti mimpi buruk. Lantai tanah lembab dipenuhi tubuh manusia yang sudah kaku. Beberapa saling menindih, ada yang tergeletak di sisi ranjang kayu, dan ada yang masih duduk bersandar di dinding dengan mata terbuka lebar. Tak satu pun dari mereka menunjukkan tanda perlawanan. Astagfirullah, desis salah satu petugas. Rangga berdiri di ambang pintu, matanya menelusuri setiap sudut. Ia melihat pompa air di pojok ruangan, masih meneteskan cairan kehijauan yang berbau tajam. Di dekatnya ada pipa besi kecil yang mengarah ke arah dalam barak. Ini bukan kebetulan, gumamnya pelan. Seseorang yang tahu caranya melakukan ini. Tim forensik mulai memotret dan mencatat. Suhu udara di dalam ruangan lebih dingin dari luar. Dinding kayu terlihat lembab, dan di permukaan lantai ada bercak seperti minyak bercampur tanah. Sementara di luar, warga mulai berkerumun semakin banyak. Beberapa berteriak histeris saat petugas mengeluarkan kantong jenazah satu persatu. 25 kantong hitam berbaris di atas tanah lapang, di bawah sinar matahari yang mulai menembus kabut. Seorang petugas medis menunduk pada Rangga. Semua korban laki-laki dan perempuan, usia antara 20 sampai 40 tahun. Tidak ada luka luar, tidak ada tanda kekerasan. Racun? Tanya Rangga cepat. Belum pasti, tapi, mungkin inhalasi gas. Ada bekas iritasi di hidung dan mulut mereka. Rangga mengangguk pelan, menatap ke arah kebun yang membentang luas. Pohon-pohon sawit berdiri tenang, seolah tidak tahu bahwa di bawah akar mereka ada tragedi besar yang baru saja terjadi. Sekitar jam 9 pagi, seorang wartawan lokal tiba, membawa kamera kecil. Ia mencoba mendekat. Pak Kapolsek, benar ini pembunuhan massal? Tanyanya dengan suara gemetar. Belum bisa dipastikan, jawab Rangga tegas. Tapi saya yakin, ini bukan kecelakaan. Ia berjalan mengitari area barak, lalu berhenti di dekat sumur. Di sana,
Ia melihat bekas roda motor yang baru saja lewat malam sebelumnya, mengarah ke arah hutan kecil di belakang kebun. Jejak itu belum hilang, masih lembab oleh embun. Jejak ini, masih baru, katanya pelan pada asistennya. Kita cari tahu siapa yang masih hidup di sini. Beberapa jam kemudian, laporan masuk, satu orang ditemukan pingsan di belakang barak, dengan luka ringan di kepala dan napas yang tersisa lemah. Namanya Jamal. Ia segera dibawa ke puskesmas dalam keadaan tak sadarkan diri. Rangga menatap tubuh pemuda itu ketika diangkat ke dalam ambulans. Bibirnya biru, tapi dadanya masih naik turun pelan. Ia satu-satunya yang selamat. Satu-satunya saksi yang mungkin tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Jaga dia baik-baik, kata Rangga. Kalau dia bangun, kita akan tahu siapa iblis yang melakukan ini. Sore menjelang, kabut mulai naik lagi dari lembah. Warga menyalakan dupa dan membaca doa di sekitar lokasi, berharap arwah para korban tenang. Tapi bagi Rangga, rasa tenang itu belum datang. Ada sesuatu yang ganjil. Ia menatap kembali barak itu, pintu yang hancur, jendela yang pecah, dan pompa air yang masih menetes pelan. Di udara, bau gas masih samar, seolah belum ingin pergi. Dan dalam hati kecilnya, Rangga tahu, neraka yang ia lihat pagi itu baru permulaan. Hari ketiga setelah tragedi Lembah Rimba, suasana di puskesmas Tolia masih diselimuti ketegangan. Di ruang perawatan paling ujung, seorang pemuda kurus berbaring lemah di ranjang besi tua. Itu Jamal, satu-satunya yang selamat dari malam mengerikan di barak sawit. Wajahnya pucat, bibirnya pecah, dan setiap kali ia menarik napas, terdengar suara lirih dari dadanya seolah paru-parunya masih terbakar oleh gas yang menelannya malam itu. Perawat mengganti infus di lengannya, sementara Kapolsek Rangga Lesmana berdiri di samping ranjang, menatapnya dalam diam. Sudah 2 hari Jamal belum sepenuhnya sadar. Namun pagi itu, kelopak matanya bergerak pelan. Ia membuka mata, memandang ke langit-langit ruangan putih yang terasa asing. Butuh beberapa detik sebelum matanya fokus dan menyadari ada sosok berseragam di sampingnya. Kau aman sekarang, kata Rangga pelan, nadanya menenangkan. Kau di puskesmas. Kami ingin tahu apa yang terjadi malam itu. Jamal menatapnya dengan pandangan kosong. Bibirnya bergetar, tapi tak ada suara keluar. Ia menelan ludah, berusaha mengingat. Tangan kanannya gemetar ketika ia mengangkatnya, menunjuk ke arah tenggorokan, tanda bahwa ia butuh air. Rangga menuangkan seteguk air hangat, menahannya perlahan agar tak tersedak. Setelah meneguk pelan, Jamal menghela napas panjang. Dan dengan suara serak, ia berkata, "Ada gas, Pak. Bau, tajam sekali. Kami semua tidak bisa napas." Rangga mengangguk pelan, memberi isyarat pada asistennya untuk mencatat. "Kau ingat siapa yang menyalakan mesin itu?" Aku lihat orang. Pakai helm kuning. Jaket proyek. Kau tahu siapa dia?" "Aku kira Sudirman, Mandor. Tapi, aku tidak yakin." Wajahnya gelap, lampu mati. Jamal menatap langit-langit, air mata menetes pelan ke pipinya. "Aku sempat buka pintu, tapi terkunci. Aku tarik, tapi tidak bisa. Aku dengar Lina batuk, Bonto jatuh, lalu semua diam." "Lalu apa yang kau lakukan?" "Aku keluar lewat celah belakang. Jatuh. Kepalaku terbentur batu. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi." Suara Jamal melemah. Tangannya menggenggam selimut erat. Ruangan itu hening, hanya terdengar bunyi jarum infus menetes pelan. Rangga berjalan keluar ruangan, menatap ke halaman puskesmas di mana warga masih ramai membicarakan tragedi itu. Ia tahu, apapun yang Jamal katakan akan jadi kunci besar dalam kasus ini. Dan nama Sudirman yang muncul dari mulut Jamal, membuat pikirannya langsung berputar cepat. "Mandor Sudirman belum ditemukan, kan?" tanyanya pada anggota. "Belum, Pak. Tapi motor tuanya ditemukan di pinggir sungai belakang kebun. Ada bercak lumpur dan jejak kaki mengarah ke hutan." "Bagus. Kerahkan tim ke sana. Saya ingin semua sudut kebun disisir." Sore harinya, hasil uji laboratorium sementara datang. Tabung logam yang ditemukan di dekat pompa air mengandung sisa gas nitrogen industri,
biasanya digunakan untuk pabrik pupuk atau pengawetan makanan. Zat itu berbahaya jika dilepaskan di ruang tertutup. Gas ini tidak mungkin digunakan secara tidak sengaja, kata ahli forensik. Seseorang sengaja mengalirkannya lewat pipa menuju barak. Rangga menatap laporan itu lama. Di benaknya, potongan kejadian mulai tersusun, mesin pompa air, tabung gas nitrogen, pipa yang mengarah ke dalam barak, dan sosok berhelm kuning yang dilihat Jamal. Ini pembunuhan berencana, katanya pelan, matanya tajam. Dan pelakunya tahu cara kerja sistem di kebun itu. Malamnya, Rangga kembali ke lokasi kejadian bersama tim kecil. Hujan tipis turun, membuat tanah becek dan licin. Mereka menyalakan senter, menyisir sekitar barak dan gudang pupuk. Di bawah rak tua, salah satu anggota menemukan tabung gas lain, separuh kosong, dengan label pudar bertuliskan pabrik pupuk Kendari. Rangga jongkok, memeriksanya dengan teliti. Ini bukan barang sembarangan. Orang biasa tidak akan punya akses ke tabung seperti ini, ujarnya. Kecuali, ia berhenti, menatap ke arah gudang. Kecuali dia mandor kebun, yang tahu semua peralatan dan sistem pompa. Anggota lain menelan ludah. Maksud Bapak, Sudirman? Ya. Tapi aku yakin dia bukan satu-satunya. Pagi berikutnya, Rangga kembali ke puskesmas. Jamal sudah bisa duduk, tapi wajahnya masih lemah. Ia menatap polisi itu dengan mata sayu. Pak, suaranya serak. Kalau Bapak ketemu Pak Sudirman, jangan langsung tangkap. Kenapa? Dia orang baik, Pak. Dia sering bantu kami diam-diam. Aku yakin, dia dipaksa. Rangga menatap Jamal lama. Kata-kata itu menimbulkan sesuatu yang berat di dadanya. Ia tahu, dunia seperti ini tidak selalu hitam dan putih. Kadang, pelaku dan korban hanya dipisahkan oleh satu hal, rasa takut. Baik, katanya akhirnya. Aku janji, kalau kami menemukannya, kami akan dengar dulu ceritanya. Jamal mengangguk pelan, air mata mengalir lagi di pipinya. Terima kasih, Pak. Mereka semua tidak bersalah. Ketika Rangga keluar dari puskesmas, langit Tolia tampak gelap meski masih siang. Petir menyambar jauh di hutan. Ia tahu, badai sedang mendekat, bukan hanya di langit, tapi juga dalam kasus ini. Satu nama kini tertulis jelas di pikirannya, Sudirman. Dan di balik nama itu, ia yakin ada seseorang yang lebih berkuasa, lebih licik, dan lebih berbahaya. Hujan turun deras membasahi jalanan tanah di kebun sawit lembah rimba. Langit sore berwarna abu-abu, menekan udara hingga terasa berat di dada. Petugas polisi dari Polsek Tolia menyusuri kebun itu dengan langkah hati-hati. Sepatu mereka tenggelam di lumpur merah, dan suara petir yang menggelegar di kejauhan seperti menggema di antara batang-batang sawit yang menjulang sunyi. Kapolsek Rangga Lesmana berjalan paling depan, ditemani dua anggota dan seorang teknisi dari laboratorium forensik. Di tangannya ada selembar foto hasil dokumentasi, bekas roda motor yang ditemukan tak jauh dari sungai kecil di belakang kebun. Motor itu, dengan cat pudar dan logo kebun di bodinya, dikenali warga sebagai milik Sudirman, sang mandor. Kalau dia masih hidup, ujar Rangga pelan, dia pasti tidak jauh dari sini. Mereka terus berjalan menyusuri jalan setapak sempit yang mengarah ke gudang pupuk. Bangunan itu berdiri di tengah semak belukar, dindingnya dari seng karatan, pintunya menggantung longgar dengan cat yang mengelupas. Tidak ada yang berani mendekati tempat itu sejak tragedi. Konon, setiap malam ada suara orang batuk dari dalam, padahal gudang itu kosong. Rangga mendorong pintu perlahan. Bunyi engsel berdecit panjang, lalu aroma tajam menyeruak, campuran pupuk kimia dan karat besi. Di dalam, hanya ada rak-rak kayu, beberapa karung kosong, dan alat pompa tua yang terhubung ke pipa logam panjang. Lihat ini, ujar teknisi, menunjuk ke dinding belakang. Ada bekas semburan cairan kehijauan yang menempel hingga ke langit-langit, seperti hasil tekanan gas yang keluar dari tabung besar. Dan di lantai, tepat di dekat rak paling bawah, terlihat tetesan darah yang sudah mengering. Rangga jongkok, menyinari dengan senter. Bekas itu baru, masih merah gelap. Ia mengusap sedikit dengan tisu. Masih segar. Ini belum seminggu. Anggota di belakangnya menelan ludah. Pak, bisa jadi ini darah Sudirman.
Atau korban lain yang mencoba melawan? Jawab Rangga tanpa menoleh. Di pojok ruangan, mereka menemukan pipa besi yang terhubung ke tabung logam besar bertuliskan Nitrogas Industri, Kendari. Katupnya terbuka separuh, dan di permukaan tabung masih terlihat bekas sidik jari berlumur tanah. Teknisi mengambil sampel dan mengangguk cepat. Sidik jarinya jelas. Kita bisa cocokkan dengan data Sudirman di kantor kebun. Rangga berdiri, matanya tajam. Kalau dia yang masang ini, dia tahu apa yang dia lakukan. Tapi kenapa dia tinggalkan jejak sebanyak ini? Ia memandangi ruangan itu sekali lagi, setiap sudut, setiap alat. Semua tampak seperti laboratorium kecil, tapi berantakan, tergesa-gesa, seolah seseorang bekerja dalam panik. Beberapa dokumen keuangan basah di lantai, tertulis nama-nama pekerja dan angka potongan upah. Di pojoknya, tanda tangan Sudirman tampak kabur oleh air. Salah satu anggota tiba-tiba memanggil dari luar. "Pak, di belakang gudang." Rangga keluar cepat. Di tanah berlumpur belakang bangunan, terlihat bekas roda motor yang berbelok tajam ke arah hutan. Di sampingnya, ada potongan kain biru robek, mirip dengan seragam kerja mandor. Dan di atas batu besar dekat sungai kecil, ada benda logam terbakar, plat nomor motor yang meleleh sebagian. "Motor Sudirman," gumam Rangga. "Tapi kenapa dibakar di sini?" Ia menatap sekeliling. Hutan di belakang kebun lebat dan gelap, penuh suara serangga. Tapi di antara desau angin, terdengar samar-samar sesuatu, seperti helaan napas berat. Rangga menyalakan senter, mengarahkan ke arah suara itu. Cahaya menembus semak, memperlihatkan selembar plastik sobek dan bekas api unggun kecil yang sudah padam. Di tengah abu itu, ada buku catatan lusuh. Ia membukanya perlahan. Tulisan tangan di halaman pertama membuat bulu kuduknya merinding. "Aku tidak ingin mereka mati. Aku hanya menjalankan perintah." Nama di bawahnya, Sudirman. Rangga menatap catatan itu lama. Hujan makin deras, membasahi kertas hingga huruf-hurufnya mulai pudar. "Dia di sini tadi malam," katanya pelan. "Dia lari, tapi meninggalkan sesuatu untuk kita." Salah satu anggota mendekat. "Pak, menurut Bapak, apa dia pelaku atau korban?" Rangga menarik napas panjang. Kalau dia menulis seperti ini, artinya dia merasa bersalah. Tapi bukan dia dalangnya. Lalu siapa? Orang yang memberinya perintah. Ketika mereka kembali ke mobil, Rangga menatap ke arah kantor kebun yang jauh di ujung jalan, samar terlihat di balik kabut dan hujan. Ia tahu, jawaban itu ada di sana, di balik senyum licik Haji Rauf, sang pemilik kebun. Dan di dalam hatinya, Rangga sudah bersumpah, jika benar tragedi ini adalah permainan uang dan kekuasaan, maka darah 25 pekerja itu tidak akan kering sia-sia. "Kita datangi rumah Haji Rauf besok pagi," katanya mantap. "Aku ingin dengar penjelasan langsung dari mulutnya." Mobil polisi melaju meninggalkan gudang pupuk yang sepi, meninggalkan catatan berdarah dan tabung gas dingin yang masih berdiri seperti saksi bisu. Di langit, petir menyambar keras sekali, seolah langit sendiri sedang murka. Pagi berikutnya, matahari muncul samar di balik kabut lembab-lembah rimba. Jalan menuju rumah Haji Rauf terasa panjang dan sunyi. Pohon-pohon kelapa sawit berdiri di kanan kiri seperti barisan tentara tanpa nyawa, memandang diam seolah tahu sesuatu yang manusia tidak tahu. Mobil dinas polisi berhenti di depan rumah besar bercat krem yang berdiri megah di tengah perkebunan. Gerbang besi hitam terbuka setengah, dan di dalam halaman, suara burung murai bersahut-sahutan. Dari luar, rumah itu tampak damai, tapi udara di sekitarnya terasa dingin, dingin seperti menyimpan rahasia. Kapolsek Rangga Lesmana turun dari mobil dengan langkah tenang. Di sampingnya, dua anggota membawa berkas hasil penyelidikan dan foto-foto bukti dari gudang pupuk. Rangga mengetuk pintu utama 3 kali. Tidak ada jawaban. Ketika pintu akhirnya terbuka, seorang lelaki tua berpakaian rapi berdiri di sana, Haji Rauf, wajahnya tenang tapi matanya berputar cepat, penuh kalkulasi. "Ada apa, Pak Kapolsek?" tanyanya dengan suara berat namun sopan. "Kami ingin berbicara sebentar, Haji," kata Rangga sambil menatap lurus. "Tentang tragedi di kebun Bapak." Di ruang tamu besar itu, aroma kopi hitam bercampur dengan bau kayu tua.
Haji Rauf duduk di kursi empuk, sementara Rangga membuka map berisi foto tabung gas dan catatan tangan Sudirman yang ditemukan di gudang. Kami menemukan ini di lokasi, ucap Rangga pelan. Dan kami tahu tabung gas itu berasal dari pabrik yang kebetulan Bapak punya kontrak pengiriman pupuknya. Rauf hanya tersenyum tipis. Banyak kebun juga punya kontrak dengan pabrik itu. Tidak berarti saya terlibat, Pak. Rangga menatapnya lama. Kami juga menemukan laporan keuangan yang tidak cocok. Ada pemotongan upah fiktif, utang palsu atas nama pekerja, dan tanda tangan Sudirman di setiap lembar. Itu urusan administrasi kebun, bukan kriminal, jawab Rauf datar. Kalau ada kesalahan, saya bisa perbaiki. Suara jam dinding berdetak keras di antara percakapan yang hening itu. Rangga membuka halaman terakhir laporan dan meletakkannya di meja. Foto surat pinjaman bertanda tangan Rauf dengan nama Togar Langi di bawahnya, angka besar tertera di sana, 780 juta rupiah. Utang ini, Haji, jatuh tempo minggu lalu. Benar? Saya tidak tahu Anda dapat dari mana, jawabnya pelan. Tapi saya sudah urus. Utang bukan dosa, Pak Polisi. Rangga mencondongkan tubuhnya. Benar. Tapi membunuh orang agar utang tidak terbongkar, itu dosa besar. Senyum Rauf menghilang. Ia menatap Rangga tajam, lalu berdiri. Saya tidak tahu siapa yang mati atau kenapa mereka mati. Tapi saya tidak bunuh siapapun. Mungkin Bapak tidak menekan tombolnya, balas Rangga dingin, tapi seseorang menyalakan mesin itu atas perintah Bapak. Suasana menegang. Anggota polisi yang lain berdiri waspada di dekat pintu. Rauf berjalan ke jendela, menatap hamparan sawit di luar sana. Ribuan batang pohon yang jadi sumber kekayaannya sekaligus, kini, kutukannya. Kau tahu, Pak Rangga, katanya lirih, saya bangun kebun ini dari nol. Saya kasih kerja untuk orang kampung. Tapi mereka malas, mencuri, bahkan melawan saya. Kalau tidak diberi pelajaran, bisnis ini mati. Jadi Bapak akui memberi pelajaran itu? Saya hanya bilang, mereka harus tahu siapa yang berkuasa di sini. Rangga menatapnya tajam. Lalu bagaimana dengan Sudirman? Dia hanya boneka. Saya bantu dia waktu susah, sekarang dia membalas dengan kebodohan. Rangga menatap ekspresi datar itu lama, lalu berkata pelan. Bapak salah satu orang paling licik yang pernah saya temui. Beberapa jam setelah interogasi, laporan baru datang dari tim keuangan kabupaten, semua aset kebun Haji Rauf sedang disita karena manipulasi pajak dan penipuan tenaga kerja. Di laptopnya, Rangga menatap berkas bukti digital, foto-foto pembayaran ilegal, pesan singkat antara Rauf dan Sudirman. Pastikan mereka diam. Sebelum audit datang. Dengan gas, Ji. Cepat. Jangan tinggalkan jejak. Rangga menutup layar laptop perlahan. Hatinya bergemuruh antara marah dan mual. Jadi begini harga nyawa manusia, gumamnya. Sore menjelang malam. Di luar kantor polisi, awan merah membara di langit barat. Rangga duduk di depan berkas laporan sambil menatap jauh ke jendela. Ia teringat wajah Jamal, yang masih berjuang hidup di puskesmas. Terbayang Lina, Bonto, dan 22 lainnya yang tewas tanpa pernah tahu kenapa. Ia mengepalkan tangan. Keadilan untuk mereka tidak akan berhenti di meja laporan. Ia mengambil ponsel, menelpon bawahannya. Besok pagi, cari Haji Rauf. Tangkap dia atas dugaan pembunuhan berencana dan manipulasi keuangan. Siap, Pak. Malam itu, angin bertiup kencang melewati barak yang sudah kosong. Sisa garis polisi masih melambai di udara, sementara cahaya bulan menyorot pipa logam yang berkarat. Di ujung sana, seekor burung hantu bertengger di dahan, menatap ke arah barak yang sunyi. Dan di udara malam yang pekat, seolah masih terdengar gema bisikan terakhir para korban, suara batuk, jeritan tercekik, dan doa-doa yang terhenti sebelum sempat dikabulkan. Malam itu, langit lembah rimba berubah kelam. Angin membawa aroma hujan, petir menyambar di kejauhan, dan suasana di rumah megah milik Haji Rauf terasa ganjil. Semua lampu depan padam. Gerbangnya terbuka sedikit, seperti sengaja dibiarkan. 3 mobil polisi berhenti di jalan setapak yang becek. Sirene dimatikan.
Hanya lampu sorot kecil menembus kabut malam. Kapolsek Rangga Lesmana turun dari mobil, jaketnya basah oleh gerimis. Di tangannya, surat perintah penangkapan atas nama Haji Rauf, pengusaha sawit yang kini menjadi tersangka utama pembunuhan 25 pekerjanya sendiri. Ia menatap rumah besar itu lama. Senyap. Tak ada tanda kehidupan, kecuali suara samar dari dalam, radio tua yang memutar ayat Al-Quran dengan suara serak. Tim 1, jaga pintu belakang. Tim 2, ikut saya, kata Rangga tegas. Mereka masuk pelan-pelan. Lantai marmer licin, lampu di ruang tamu berkelip seperti mau padam. Di meja, ada gelas kopi setengah habis dan sebatang rokok yang masih mengepul. Rangga memberi isyarat dengan tangan. 2 anggota menyebar. Langkah kaki bergema di lorong rumah yang panjang. Tiba-tiba terdengar bunyi gedebuk. Dari arah dapur. Salah satu anggota menyorotkan senter, tapi tak menemukan siapapun. Hanya piring pecah berserakan di lantai dan tirai yang bergerak pelan diterpa angin dari jendela terbuka. Haji Rauf, teriak Rangga lantang. Kami dari kepolisian. Kami memiliki surat penangkapan atas nama Anda. Tolong keluar dengan tenang. Tak ada jawaban. Hanya suara radio dari ruang belakang yang kini semakin keras. Ketika mereka sampai di ruang kerja, pintu setengah terbuka. Dari celahnya, terlihat sosok Haji Rauf duduk di kursi, memunggungi mereka, menatap dinding yang penuh bingkai piagam penghargaan dan foto dirinya memegang sekop di kebun sawit. Di meja depan, terbuka sebuah koper berisi uang tunai, dokumen, dan paspor. Ia bersiap melarikan diri. Rangga melangkah masuk pelan. Sudah cukup, Haji. Permainan selesai. Haji Rauf tidak bergerak. Rangga maju selangkah lagi. Baru ketika tangannya menyentuh bahu pria itu, Haji Rauf berbalik. Wajahnya pucat, mata merah, dan di tangannya ada pistol tua berkarat. Jangan dekati aku, Rangga, katanya serak. Aku tidak bunuh siapapun. Aku hanya ingin bisnis ini selamat. 25 orang mati karena keputusanmu, balas Rangga dingin. Kau pikir mereka tidak ingin hidup selamat juga? Rauf menatap lantai, air matanya mengalir tanpa suara. Aku hanya ingin menakuti mereka, agar tak melapor. Tapi gas itu, aku tak tahu seberapa kuat racunnya, dan Sudirman? Dia di mana? Dia menjalankan perintahku. Tapi dia tak tahu mereka akan mati. Aku suruh dia nyalakan pompa, hanya itu. Rangga maju perlahan. Turunkan pistolmu, Haji. Kau masih bisa bicara di pengadilan. Rauf menggenggam senjata itu erat. Jemarinya gemetar. Kau pikir pengadilan akan peduli pada kami, orang-orang kebun? Dunia ini cuma tahu siapa yang punya uang, Rangga. Aku hanya melawan dengan cara yang aku bisa. Petir menyambar, menerangi ruangan itu sesaat. Di detik itu, waktu seperti berhenti. Rangga menatap matanya, penuh ketakutan, bukan kebencian. Ia tahu pria itu sedang kalah melawan dirinya sendiri. Kau benar, kata Rangga pelan. Dunia ini kejam. Tapi dosa tetaplah dosa. 1 detik kemudian, terdengar klik. Pistol itu dijatuhkan ke lantai. Haji Rauf menunduk pasrah, tangannya terangkat. Polisi segera memborgolnya dan membawanya keluar. Di luar, lampu mobil polisi menyala bergantian, menerangi wajah Rauf yang basah oleh air hujan dan air mata. Warga mulai berdatangan, berbisik-bisik dari balik pagar. Ada yang memaki, ada yang hanya menatap kosong. Rangga berdiri di depan mobil, menatap pria itu dimasukkan ke kursi belakang. Kau tahu, Haji, katanya pelan, mereka yang kau sebut pemalas itu mati sambil memohon ampun. Sementara kau duduk di kursi empuk menunggu untung. Dunia akan menilai, tapi Tuhan tak akan lupa. Rauf menunduk. Tak sepatah kata keluar dari mulutnya. Dini hari, di kantor Polsek, berita penangkapan itu langsung menyebar. Media menulisnya, pengusaha sawit tersangka pembunuhan massal di Morowali. Foto Rauf dengan tangan di borgol muncul di layar televisi, di bawahnya tertulis, 25 buruh sawit tewas karena gas beracun. Rangga menatap layar itu lama, lalu mematikan televisi. Ia menatap jendela, hujan masih turun pelan. Keadilan baru mulai berjalan, gumamnya.
Tapi belum selesai. Ia tahu, masih ada satu nama yang belum ditemukan, Sudirman. Dan sebelum kasus ini selesai, ia harus menemukan pria itu, karena kebenaran sesungguhnya belum sepenuhnya terungkap. Hari itu, Palu terasa lebih dingin dari biasanya. Langit kelabu, dan halaman pengadilan negeri Palu dipenuhi wartawan, warga, dan keluarga korban yang datang dari berbagai penjuru Sulawesi Tengah. Di tengah kerumunan, papan besar bertuliskan, sidang kasus pembunuhan massal pekerja sawit Lembah Rimba, tergantung di pintu gedung. Orang-orang berdesakan, wajah mereka tegang. Ada yang membawa foto anggota keluarga yang meninggal, ada yang hanya menatap kosong ke arah mobil tahanan yang baru berhenti di depan gedung. Dari mobil itu, Haji Rauf turun dengan tangan di borgol. Tubuhnya tampak lebih kurus, rambutnya beruban lebih banyak. Ia mengenakan baju tahanan oranye dan masker kain. Beberapa warga berteriak marah. "Pembunuh! Kembalikan nyawa suami kami!" Namun, Rauf hanya menunduk. Tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Di dalam ruang sidang, suasana penuh tekanan. Wartawan memotret tanpa henti, kilatan lampu kamera membuat ruangan terasa sesak. Di bangku saksi, duduk seorang pemuda kurus yang wajahnya kini lebih tenang meski masih tampak bekas luka di dahi, Jamal. Ia satu-satunya saksi hidup dari tragedi itu. Tangannya menggenggam tasbih kecil pemberian almarhum Bonto, temannya di barak. Hakim membuka sidang dengan suara tegas. Sidang perkara pidana nomor 247/2025, atas nama terdakwa Haji Rauf bin Mahmud, dengan dakwaan pembunuhan berencana 25 orang pekerja kebun sawit. Suara itu menggema, membuat beberapa orang di bangku belakang menangis perlahan. Jaksa berdiri, membuka berkas, dan mulai membacakan tuntutan. Semua fakta-fakta yang ditemukan polisi kini terbuka di depan publik. Tabung gas nitrogen dari Kendari. Surat perintah palsu bertanda tangan Rauf. Laporan keuangan fiktif. Dan catatan tulisan tangan Sudirman yang ditemukan di gudang pupuk. Jaksa menatap Rauf dengan mata tajam. "Terdakwa, Anda menandatangani surat instruksi untuk Sudirman agar menyalakan pompa air pada malam kejadian. Anda tahu sistem itu terhubung dengan tabung gas industri. Apa Anda menyangkal?" Rauf menghela napas panjang, lalu menatap ke arah hakim. "Saya tidak ingin mereka mati, Yang Mulia. Saya hanya ingin menakuti mereka agar tidak melapor ke Dinas Tenaga Kerja. Saya tidak tahu gas itu akan mematikan." Ruangan menjadi riuh. Seorang ibu korban menjerit dari kursi belakang. "Anakku tidak salah. Kau bunuh mereka semua." Hakim mengetuk palu 3 kali, meminta tenang. Giliran Jamal maju ke mimbar saksi. Langkahnya pelan, tapi matanya teguh. Ia menatap ke arah Rauf, lalu menunduk, menarik napas, dan berkata, "Saya lihat sendiri, malam itu ada orang di dekat pompa. Saya kira Pak Sudirman. Tapi saya tahu, Pak Sudirman tidak jahat. Dia takut, dia cuma disuruh." "Siapa yang menyuruh?" tanya jaksa. "Haji Rauf," jawab Jamal, suaranya tegas. "Sudirman pernah bilang padaku, kalau dia menolak, keluarganya akan hilang." Suasana ruangan kembali gaduh. Wajah Rauf memucat. Untuk pertama kalinya, ia menatap Jamal, bukan dengan marah, tapi dengan sesuatu yang mirip penyesalan. Tiba-tiba, pintu belakang ruang sidang terbuka. Semua kepala menoleh. Di sana berdiri Sudirman, dengan wajah letih dan mata merah. Tubuhnya kurus, janggut tumbuh tak terurus, pakaian lusuh. Ia berjalan pelan ke tengah ruangan, diiringi 2 polisi yang menemukannya menyerahkan diri di hutan semalam. Suara bisik-bisik memenuhi ruangan. Hakim menatap ke arahnya. "Saudara Sudirman, apakah Anda ingin memberikan keterangan?" "Iya, Yang Mulia." Ia maju ke mimbar. Suaranya bergetar, tapi setiap katanya seperti beban yang selama ini menindih jiwanya. Saya yang menyalakan pompa itu. Tapi saya tidak tahu mereka akan mati." Haji Rauf bilang cuma gas pupuk biasa, supaya buru-buru itu kapok karena sering mengeluh. "Dia ancam saya, katanya kalau saya nolak, keluarga saya di kampung tak akan aman." Rauf memejamkan mata, menunduk dalam. Beberapa orang di ruang sidang mulai menangis. Sudirman menatap hakim,
lalu menatap keluarga korban. Saya tahu permintaan maaf saya tidak akan bisa menghidupkan mereka kembali. Tapi saya mohon, jangan biarkan kejahatan ini tertutup. Hakim mengetuk palu keras. Berdasarkan bukti, kesaksian, dan pengakuan, pengadilan memutuskan, terdakwa Haji Rauf bin Mahmud bersalah melakukan pembunuhan berencana. Dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Suara itu bergema, menembus dinding ruang sidang hingga ke halaman luar, di mana warga bersorak dan menangis lega. Jamal menunduk, air mata mengalir pelan di pipinya. Ia berbisik lirih. Akhirnya, mereka tenang di sana. Sudirman menatap Rauf sebelum digiring keluar. Aku jalankan perintahmu, Ji, tapi kau jalankan dosamu sendiri. Ketika mobil tahanan membawa Rauf keluar dari pengadilan, hujan turun tiba-tiba. Langit seolah meluruhkan semua kebusukan yang disembunyikan selama ini. Rangga berdiri di bawah atap, menatap mobil itu menjauh, lalu memandang ke langit. Keadilan manusia sudah selesai, katanya pelan. Tinggal keadilan Tuhan yang bicara. Beberapa bulan setelah sidang besar itu usai, Lembah Rimba tak lagi sama. Kebun sawit yang dulu dipenuhi tawa dan teriakan pekerja kini sunyi. Sebagian batang sawit ditebam, sebagian lagi mengering, seolah ikut mati bersama pemiliknya. Udara pagi di sana lembab dan berbau tanah basah. Tapi di balik aroma itu, masih ada sesuatu yang tertinggal, bau samar gas dan kematian yang tak pernah benar-benar hilang. Di tengah kebun, di tempat barak pekerja dulu berdiri, kini terdapat tanah lapang dengan 25 gundukan tanah kecil yang dibatasi batu putih. Di atasnya berdiri sebuah tugu kayu sederhana bertuliskan. Disinilah 25 nyawa pekerja sawit mengakhiri hidupnya. Bukan karena takdir, tapi karena keserakahan manusia. Tugu itu didirikan warga dengan gotong royong. Bahkan Kapolsek Rangga Lesmana ikut memegang sekop, membantu menanam bunga di sekeliling tugu. Setiap tanggal kejadian, warga desa datang membaca doa bersama. Tidak ada upacara besar, hanya bisikan doa dan air mata. Jamal berdiri di sana pagi itu. Ia menatap nisan-nisan kecil dengan mata basah. Tangan kanannya membawa setangkai bunga melati, bunga favorit almarhum Lina. Ia berlutut di depan salah satu gundukan tanah dan berkata pelan. Kalian sudah tenang sekarang. Aku janji, nama kalian tidak akan hilang. Di lehernya tergantung kalung kecil, pemberian Lina yang berhasil ditemukan di reruntuhan barak. Ia tidak melepasnya sejak hari itu. Ia tahu, meski ia satu-satunya yang selamat, hatinya tetap terkubur di tempat ini. Sementara itu, nasib Sudirman berakhir tragis. 3 bulan setelah vonis sidang, kabar datang dari lapas Palu, ia ditemukan gantung diri di kamar mandi sel tahanannya, meninggalkan sepucuk surat pendek. Tulisan tangannya sederhana namun memilukan. Aku tidak pantas dimaafkan. Aku hanya ingin mereka tahu, aku tidak jahat, aku hanya takut. Semoga Allah lebih mengerti daripada manusia. Ketika kabar itu sampai ke desa, Jamal hanya bisa diam lama. Ia tahu, di balik dosa besar yang dilakukan Sudirman, ada juga penderitaan panjang yang tak pernah terlihat. Kadang, kejahatan lahir bukan dari kebencian, tapi dari ketakutan yang tidak disembuhkan. Kapolsek Rangga datang ke lokasi pemakaman sore itu. Ia berdiri di samping Jamal, menatap matahari yang mulai tenggelam di balik pohon sawit. Langit oranye keemasan memantulkan bayangan di tanah lembab. Semuanya sudah selesai, Mal, katanya pelan. Tapi kenapa rasanya masih berat, Pak? Karena kebenaran tidak pernah datang tanpa luka, jawab Rangga. Tapi percayalah, Tuhan melihat segalanya. Dan selama kita masih hidup, tugas kita cuma satu, memastikan hal seperti ini tak pernah terjadi lagi. Jamal mengangguk pelan. Ia menatap tanah di hadapannya, lalu berkata lirih. Mereka mati karena uang. Aku akan hidup bukan untuk uang, tapi untuk mereka. Beberapa bulan kemudian, Jamal membuka warung kecil di pinggir jalan Trans Sulawesi. Di papan kayu yang digantung di depan warungnya, tertulis nama sederhana, Warung Doa Sawit. Setiap kali ada sopir truk atau petani mampir, Jamal selalu bercerita tentang tragedi itu. Bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan. Kadang manusia lupa, katanya pada seorang pembeli.
Harta yang kita kejar bisa berubah jadi racun kalau hati kita buta. Warung itu sederhana, tapi selalu ramai. Di dindingnya tergantung potret para korban, 25 wajah tersenyum di masa hidup mereka. Jamal menyalakan lilin kecil setiap malam di bawahnya. Katanya, agar mereka tidak gelap di sana. Dan di kebun yang kini menjadi monumen kecil itu, angin masih berhembus pelan melewati batang sawit yang tersisa. Burung-burung kembali berkicau, rumput tumbuh lagi di sekitar bekas barak. Tapi bagi mereka yang tahu kisahnya, setiap kali melewati tempat itu, bulu kuduk masih berdiri. Karena di balik keindahan alam lembah rimba, tersimpan kisah tentang manusia yang kehilangan nurani demi sedikit keuntungan. Mereka tidak mati sia-sia. Karena dari kematian itu, lahir kesadaran, bahwa keadilan kadang datang lambat, tapi tidak pernah berhenti berjalan. Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman. Kisah dari lembah rimba ini mungkin sudah berakhir, tapi bayangannya masih menggantung di hati siapapun yang mendengarnya. 25 nyawa melayang, bukan karena bencana alam, bukan pula karena peperangan, melainkan karena keserakahan, penyakit manusia yang paling tua dan paling berbahaya. Haji Rauf ingin mempertahankan kekayaan. Sudirman ingin mempertahankan nyawa. Dan para pekerja hanya ingin bertahan hidup. Namun ketika uang menjadi satu-satunya ukuran nilai manusia, semuanya hancur, perlahan, pasti, dan tanpa ampun. Hari-hari berlalu, tapi bekas tragedi itu tak pernah benar-benar hilang. Malam-malam di lembah rimba masih terasa dingin, angin yang melewati reruntuhan barak sering membawa bau logam samar, bau yang mengingatkan warga pada malam gas kematian itu. Beberapa orang bersumpah pernah melihat bayangan para pekerja lewat di antara batang sawit, membawa obor, seperti masih bekerja dalam diam. Entah nyata, entah hanya kenangan yang menolak pergi. Namun bagi Jamal, setiap tiupan angin bukanlah ketakutan, melainkan pengingat, bahwa ia hidup untuk menceritakan kebenaran. Ia sering berkata pada pelanggan warungnya, kejahatan tidak lahir dari iblis, tapi dari manusia biasa yang membiarkan keserakahannya tumbuh. Dan bagi Kapolsek Rangga, tragedi itu menjadi pelajaran pahit dalam hidupnya. Setiap kali ia melihat laporan baru di mejanya, ia selalu menatap foto para korban di atas dinding ruang kerjanya dan berbisik dalam hati. Keadilan tidak boleh menunggu sampai ada mayat. Sobat jejak misteri, kisah ini bukan sekadar cerita kriminal. Ini adalah peringatan tentang bahaya saat manusia lupa pada rasa cukup, lupa bahwa uang bisa diburu tanpa merenggut napas orang lain. Karena pada akhirnya, siapapun yang menukar nurani dengan keuntungan, akan diburu oleh rasa bersalahnya sendiri, entah di dunia, entah di akhirat. Dan untuk kalian yang masih menonton sampai akhir, ingatlah pesan ini. Intan oranye kecil, tidak ada kekayaan yang cukup untuk menutup dosa keserakahan. Intan oranye kecil, tidak ada kekuasaan yang bisa menyelamatkan seseorang dari kebenaran. Intan oranye kecil, dan tidak ada rahasia yang bisa terkubur selamanya. Teman-teman, sobat jejak misteri yang budiman, kisah ini adalah cermin bagi kita semua, bahwa di balik senyum, di balik kerja keras, kadang ada sisi gelap manusia yang menunggu kesempatan untuk keluar. Dan tugas kita adalah menjaga agar hati tidak menjadi sehitam itu. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tulis di kolom komentar, tangan menunjuk kanan, apakah menurut kalian hukuman seumur hidup cukup adil untuk tragedi sebesar ini? Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap waspada, tetap berpikir, karena kebenaran sering bersembunyi di tempat yang paling tidak kita duga. Gulungan disclaimer. Konten ini adalah rekayasa dramatik dan fiksi naratif yang dibuat untuk hiburan, edukasi, serta pengambilan hikmah. Semua nama, tokoh, lokasi, instansi, kejadian, maupun angka yang disebutkan hanyalah ilustrasi semata. Kesamaan nama tokoh, tempat, atau peristiwa dengan dunia nyata adalah kebetulan belaka. Tidak ada maksud untuk menyinggung atau merugikan pihak manapun. Tujuan utama dari kisah ini adalah memberikan pelajaran moral bahwa keserakahan, kebohongan, dan keputusasaan manusia dapat membawa kehancuran yang tak terbayangkan.